Karina Tanjung. Gua mau nge-review barang-barang murah yang gue temukan di online shop. Check it out. Ya, jadi suatu hari gue lagi biasa ya iseng-iseng cek online shop lewat handphone. Terus melihat ada beberapa benda fashion atau baju, celana, bahkan setelan yang harganya itu benar-benar murah, dan murahnya itu gila. Ada yang cuma 12.000, ada yang cuma 10.000, ada yang satu setel cuma 40.000. Pokoknya benda barang-barang ini nih di bawah 50.000 gitu. Dan gue jadi tertarik, seperti apa sih penampakan aslinya, atau seperti apa sih bajunya ataupun setelannya. Dan karena itu sekalian aja gue mau nge-review seberapa worth it membeli barang-barang murah di online shop, apakah layak pakai. Jadi gue udah dapet beberapa baju dan setelan, dan gue dapet kurang lebih ada 6 baju dan satu setelan. Jadi ada 5 baju dan satu setelan, dan semuanya harganya di bawah 50.000. Bahkan ada kaos yang harganya cuma 10.000 saja. Jadi penasaran kan, apakah benar-benar bagus, layak pakai, atau Oke, langsung saja kita ke barang yang pertama. Nah, ini jadi yang gue temuin pertama, blus atasan crop top gitu, atasan pendek ya. Bisa dilihat di situ harganya cuma 23.970. Dan kalau dilihat dari deskripsinya sih kayaknya lumayan ya. Jadi gue nekat putuskan untuk beli aja, dan ini ketika sampai di rumah, ini barang aslinya bisa dilihat bahannya tipis dan yang pasti memang panas ya, dan bukan katun. Mirip seperti sarung gitu, cuman ya untuk dipakai di badan sih kayaknya lumayan. Warnanya bagus, warnanya itu persis seperti di gambarnya. Bisa dilihat kancingnya juga ya, kancingnya juga bagus. Dan kalau dilihat dari jahitannya, sebenarnya jahitannya termasuk rapi, tapi bahannya tipis ya. Bisa dilihat itu menerawang sedikit. Cuman karena ada kancingnya ini, menurut gue termasuk kualitas jahitannya bagus ya. Oke, ini bajunya gue pakai. Kalian bisa lihat memang agak sempit ya di gue, karena memang ini rekomendasinya untuk ukuran lingkar dadanya di bawah 90 cm dan lingkar pinggang di bawah 70 cm. Jadi di gue memang agak sempit. Tetapi kalau untuk warna gue suka, gue seneng banget. Untuk warna ini cocok di kulit gue, lumayan lah ya. Cuman memang kalau gue yang pakai agak sempit, tapi kalau kalian lingkar pinggangnya di bawah 90 cm ya, sekitar 88 cm pasti muat dengan bagus. Ya ini gue mungkin perlu diet dikit ya biar lebih muat. Jadi mungkin kalaupun gue pakai, gue akan pakainya seperti ini. Gue akan pakai tank top. Terus gue saranin pemakaiannya hanya untuk indoor, karena kalau keringetan ini bajunya nggak nyaman untuk dipakai. Berikutnya ini baju blus juga atasan Sabrina, harganya 26.000 saja. Warnanya ada banyak. Yang gue beli adalah yang warna mint atau hijau mint ya. Kalau dilihat dari bahannya juga kayaknya sama kayak yang tadi. Nah, ini barang aslinya ya. Jadi bisa dilihat ya, kurang lebih bahannya sama kayak yang tadi, kayak model sarung tipis gitu, tetapi warnanya bagus banget. Hijaunya cerah dan belakangnya full karet. Nah, kita lihat detailnya ya. Untuk jahitannya termasuk rapi, kemudian ya bahannya tipis, dan itu kalian bisa lihat ada cacat dikit tapi kayaknya sih nggak kelihatan. Disarankan untuk pemakaian bra-nya cari warna kulit atau bra yang strapless gitu, karena pasti akan menerawang dia bahannya ya. Jahitannya ya lumayan ya, rapi lah. Kemudian ini belakangnya full karet.
Jadi kalau dari deskripsinya itu bisa sampai lingkar dada 100 cm, tapi nggak tahu juga ya, mungkin menurut gue sih mending masih di bawah 100 cm. Dan ini juga lengannya juga lengan karet, lengan balon karet. Jadi ini model Sabrina. Oke. Kemudian kalau untuk pemakaiannya ini mungkin bisa sampai lingkar dada sekitar 100 cm, itu masih bisa muat karena belakangnya itu full karet ya. Jadi melarnya mungkin bisa sampai lingkar pinggang 100 cm, tapi lingkar perut mungkin harus di bawah 80 cm karena agak ngetat ya di bawahnya itu juga kalau kalian lihat. Dan ini pemakaiannya yang gue pakai untuk bagian shouldernya atau bahunya bisa di adjust, bisa kalian naikin atau turunin, mau model bener-bener Sabrina turun seperti ini atau boleh kalian angkat seperti ini. Bahannya sama kayak yang tadi, bukan katun ya, jadi nggak terlalu nyaman dipakai. Tapi kalau untuk penggunaan indoor di ruangan ber-AC nggak masalah. Dan sama seperti baju sebelumnya, ini tidak disarankan juga untuk kegiatan outdoor. Hanya untuk foto sesi sih ya nggak masalah ya. Kemudian barang selanjutnya yang gue beli adalah ini semacam polo shirt, itu harganya 29.999. Untuk model polo shirt oversize itu lumayan lah ya, harga 30.000. Kemudian ini keterangannya bahannya baby terry, jadi kurang lebih kayak sweater gitu, lingkar dada 100 cm. Ya lumayan, sebenarnya nggak oversize ya kalau lingkar dada 100 cm itu. Dan ini adalah baju aslinya. Pengirimannya itu cukup lama ya, seminggu lebih. Jadi di prosesnya itu memang cukup lama. Nah ini bisa dilihat barang aslinya. Oke, sekarang zoom untuk detail bahan dan printannya, itu ada kotor sedikit ya. Kemudian untuk printnya ya bisa nilai sendiri ya seperti apa ya. Untuk warnanya, bagaimana keterangan warnanya, kecerahan warnanya. Tapi kalau untuk kualitasnya sih sebenarnya lumayan sih. Warnanya aja mungkin nggak terlalu bagus. Kemudian jahitan kancingnya juga lumayan rapi, kancing kecil ya bisa dilihat seperti itu. Kemudian jahitan kerahnya juga lumayan ya, jahitannya. Terus bisa dilihat tuh ya bahannya ya, baby terry, tapi baby terry yang tipis, kayak baju olahraga yang sangat tipis gitu deh. Mungkin agak menerawang, jadi pemakaian branya harus yang warna kulit juga. Nah ini bagian tangannya, model yang terlipat dua seperti itu, yang kayak seperti digulung ya, lumayan sih untuk kualitas bahan dan warna. Untuk harga 20 ribuan ya, it's not that bad lah. Sekarang untuk ukurannya ya, ini tangan gue, please note my hand is so small, tangan gue tuh kecil banget karena gue juga pendek. Jadi dia cuman bagian depannya itu cuman 2,5 dari tangan gue, jadi sebenarnya nggak terlalu besar. Oke, ini untuk pemakaiannya bisa dilihat ya, nggak, sebenarnya medium oversize aja sih, nggak oversize banget. Kecuali kalau kalian memang orangnya pendek dan kecil banget, mungkin bisa jadi oversize. Kalau dipakai oke juga ya, keren juga sebenarnya kalau dilihat-lihat bajunya. Pakai celana jeans biru atau rok jeans biru gitu. Cuman kalau untuk panjang bajunya nggak panjang-panjang banget, bahkan dipakai di gue yang pendek aja tuh jatuhnya nggak nyampe ke paha, padahal gue pendek. Kalau masalah pasnya sih masih bisa tergantung besar badan kalian ya, tapi kalau pendek kan lebih jelas. Jadi karena nggak terlalu oversize, kemungkinan gue makainya akan seperti ini, sekalian aja gue gulung dan gue jadiin crop top lagi. Next ada baju kaos New York seharga 12.000. Di sini keterangannya bahannya bagus banget.
bukan yang tipis, murah atau kasar, adem dan lembut, memakai digital cutting flex. Jadi bukan sablon, itu keterangannya ya. Kemudian ini modelnya crop top. Jadi t-shirt crop top. Kayaknya sih kalau digambar nih pendek ya, cuman 40 less than 40 cm mungkin. Dan satu lagi yang juga gue beli adalah kaos yang mirip tapi warna putih, harganya 10 ribuan. Sama keterangannya, katanya bahannya adem, tidak tipis, bukan bahan yang jelek. Terus katanya sablonannya juga bagus. Itu keterangannya ya. Harganya sangat menggiurkan ya, 10 ribu dan 12 ribu. Dan ini adalah aslinya. Oke, bisa dilihat itu bahannya tipis banget ya, warna hitam. Modelnya sih oke. Ya, crop top ya, beneran crop top gitu. Tapi nggak sependek di gambarnya. Sablonannya bagus. Jahitannya ya bisa dilihat lah ya, lumayan, dan bahannya tipis banget, bener rawang banget jahitan tangannya. Ya begitulah ya, lumayan keriting-keriting gitu. I don't really like it, jadi kayak kaos yang ujung-ujungnya keriting. Kemudian ukurannya ini dari tangan itu 2, jadi mungkin untuk lingkar pinggang less than 80 cm. Jadi bukan ukuran yang terlalu kecil, sedang lah. Dan ini yang putihnya, entah kenapa yang putihnya somehow bahannya kerasa lebih bagus ya. Lebih bagus dari yang hitam tadi. Dan ini aslinya bisa dilihat itu jahitannya sama aja ya, tapi ini bahannya agak sedikit lebih tebal. Kemudian itu kerahnya juga keriting-keriting jahitannya ya, tapi untuk ya lumayan lah, harga 10 ribuan ya. Kemudian sablonannya oke, bagus, sama seperti yang tadi, I like it. Sablonannya tuh bagus, bener-bener bagus, tebal dan terang, gambarnya juga jelas sesuai gambar. Dan jahitan bawahnya again keriting-keriting ya, 12 ribu. Oke, ini dia bajunya. Ketika dipakai, gue pakai daleman jaring-jaring seperti ini ya, karena kan memang bahan aslinya lebih tipis, jadi untuk menyamarkan pakaian dalam gue pakai daleman jaring-jaring gini. Jadi bisa dilihat bajunya lumayan kalau dipakai ya, seperti ini. Kemudian ini yang putih, gue juga masih pakai daleman jaring-jaring yang biasa. Dan seperti yang kalian lihat ya, sebenarnya nggak crop top banget, itu masih agak panjang. Bahkan sama yang daleman gue itu dia lebih panjang juga, jadi kalau mau pakai bisa digulung lagi seperti ini supaya lebih crop top. Nah kayak gini, kalau dipakein kayak gini jadi kesannya lebih crop top ya, kaosnya. Jadi dia bisa lebih pendek dari dalemannya. Nah ini kalau mau lihat betapa tipisnya bajunya ya, kalau dilihat dari dekat ya, jadi memang benar-benar harus pakai daleman warna kulit dan daleman lagi. Selanjutnya yang gue beli adalah setelan ini ya. Di situ harganya memang 87.000, tapi pas gue check out kemarin cuma sekitar 67.000 ya. Jadi atasan dan bawahan itu ya kurang lebih masih 30 ribuan, dan menurut gue ini masih murah. Itu detailnya dibilang bahannya sweater pants baby terry premium. Jadi ya kayak sweater gitu ya, atau kayak baju olahraga gitulah bahannya. Nah ini yang gue beli adalah yang warna ungu. Jadi ada 3 warna ya, pink, ungu, dan abu-abu, dan gue beli yang ini warna ungu. Jadi harganya 60 ribuan. Oke, ini dia bajunya setelah sampai. Cukup lama pengantarannya, mungkin karena 12 ya. Di situ gambarnya itu sablon, bukan bordir seperti yang dicontoh. Tapi gue lebih suka sablon gini karena justru warnanya lebih bagus. Karena justru kalau bordir nggak rapi itu malah nggak rapi. Jadi ini gue malah lebih suka kalau gambarnya sablon gini. Nah ini warna ungunya lebih cantik daripada contohnya, lebih terang. Kalau dicontoh kan lebih warna pastel gitu ya. Bahannya bisa dilihat cukup tebal ya, nggak terlalu menerawang.
bajunya cukup bagus. Kalau karena bagian bawahnya itu akan dikerut, jadi kalau memang jahitannya agak kurang bagus nggak masalah, nggak akan terlalu terlihat. Ini karetnya tebal banget dan kencang. Ini bagian kerahnya juga menurut gua oke. Ya, kemudian untuk bajunya menurut gua crop top ini pendek ya, jadi sekitar 40 cm-an panjang bajunya. Kemudian ini celananya bisa dilihat di situ ada nama karakternya, Blistinanya juga nggak dibordir, tapi gua lebih suka yang seperti ini karena lebih rapi dan warnanya juga lebih bagus ya. Again, kalau bordir masih suka berantakan. Kemudian itu karet celananya juga tebal. Ini karet bagian bawahnya untuk kaki juga bagus dan tebal. Kemudian ini karet atasnya ya, kencang dan muatnya itu bisa lingkar pinggang yang di atas 90 cm. Dan ini kantongnya juga kantong hidup. Mungkin nggak bisa dipakai ya, nggak bisa terlalu bisa dipakai juga, tapi oke lah. Bahannya bagus. Ini celananya ya bisa dilihat, sebenarnya ini celananya nggak panjang. Menurut gue kalau tinggi kalian di atas 155 cm ini bakalan ngegantung. Jadi ini sebenarnya celananya nggak terlalu panjang seperti di contoh ya, ini mungkin ukuran anak-anak justru sebenarnya. Oke, ini bajunya, sorry gue nggak dandan ya karena cuman mau shoot bajunya aja. Nah, itu bisa dilihat itu crop topnya di gue jatuhnya kurang lebih segitu. Kalau mau lebih pendek lagi bisa dikerutin lagi. Ini jatuh bahannya, warnanya oke, nggak nerawang, bagus untuk atasannya ya. Untuk atasannya nggak terlalu menerawang, gambarnya juga bagus ya. Oke, lumayan nyaman untuk dipakai, celananya juga oke. Ini bisa dilihat ketika dideketin pemakaiannya agak aneh ya sebenarnya ukuran tangannya ya. Yang tangannya itu agak kepanjangan, kebesaran. Sementara kalau untuk celananya itu nih tinggi gue tuh 145 cm dan ini hampir ngepas. Jadi kalau tinggi kalian di atas 150 pasti akan ngegantung. Untuk pemakaian pakaian dalam untuk celananya pakai yang seamless ya, karena pasti akan nerawang kalau nggak pakai yang seamless. Oke, kemudian kalau untuk atasannya sih nggak ada masalah. Oke, jadi itulah tadi review gue tentang barang-barang murah yang gue temuin di online shop. Menurut kalian gimana? Worth it nggak? Apakah harga dan kualitas barangnya sesuai? Atau kualitasnya jauh lebih bagus daripada harganya? Atau justru sebaliknya, untuk kualitas seperti itu harganya terlalu mahal? Boleh tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, dalam kondisi sekarang jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan semoga kita semua bisa melalui kondisi sekarang ini ya. Bye bye, see you.